Ya, halo sobat YouTube, selamat siang. Hari ini berangkat kerja, hari Minggu padahal. Hari Minggu kita berangkat kerja. Jadi gue tuh setiap hari kerja pakai gesek ya. Gimana jadinya ya? Suzuki gesek dipakai buat harian ya. Mungkin yang belum terbiasa emang pegel ya. Tapi gue punya tips nih buat kalian yang punya gesek gitu, yang dipakai buat harian biar nggak pegel ya. Ya jadi solusi biar nggak pegel ya, bawa Suzuki GSX R 150 dipakai buat kerja, dipakai buat harian ya. Jangan pernah memakai tumpuan pada kedua tangan ya. Lebih tepatnya itu gini ya, titik tumpunya itu ya kalian harus benar duduk dalam posisi yang benar ya. Kalau gue sih duduknya di belakang ya, mentok di ujung. Nah, supaya titik tumpunya nggak ada pada pergelangan tangan ya. Dulu jujur awal-awal pakai gesek, aduh ibunya. Ya jadi jujur dulu awal-awal pakai gesek itu gue pakainya gue ridingnya itu atau posisi ridingnya salah ya. Jadi selalu memberikan titik tumpu pada kedua tangan gitu, sehingga rasanya itu pegel banget. Terus juga pasti kram ya, tangan kanan kiri itu kram karena titik tumpunya ada di pergelangan tangan. Nah sekarang saya tahu nih gimana caranya biar nggak pegel. Jadi duduknya itu mentokin di belakang, bener-bener mentok di belakang. Ini lampu merah. Terus titik tumpunya tangan itu nggak jadi titik tumpu ya. Jadi emang posisi ridingnya gitu, posisi ergonomisnya harus nungging ya. Emang nungging sih, jadi biar titik tumpunya itu nggak ke kedua tangan gitu. Oh ini acara apa ya? Sepeda tua. Sepeda tingkat. Apalagi di saat ngebut ya, jadi mendingan kalian nungging gitu. Terus juga jadi tangan itu nggak jadi tumpuan gitu, seperti kayak kita bawa motor metik ya. Jadi tangan itu cuma buat mengendalikan setir depan ya, nggak menjadi titik tumpu. Jadi banyak banget yang ngeluh pegel ya, atau merasa nggak nyaman pakai Suzuki GSX R 150 dipakai buat harian gitu, dipakai buat kemacetan, dipakai buat kerja gitu. Padahal kalau kalian tahu gitu titik posisi riding yang pas gitu, ya sebenarnya sama aja kalian kayak bawa motor biasa. Biarpun Suzuki GSX itu udah underlock ya, dan sekarang gue udah nggak ngerasa kayak pegel banget gitu, udah biasa aja. Jadi setelah 2 tahun pakai GSX ya, sekarang udah tahu titik ternyaman pakai Suzuki GSX R 150 ya. Mau macet, mau jalan sepi, santai gitu. Dan sekarang gue udah nggak pernah ngerasa kram lagi, karena yang awalnya gue nggak tahu gitu, sekarang udah tahu ya kan, posisi riding yang pas. Emang sih butuh waktu buat menyesuaikan ya, karena emang motor sport, desain sport itu emang harus nungging ya. Awal-awal kan belum terbiasa gitu buat mengikuti desain motornya ya kan, karena dulunya pakainya matic ya, yang biasa duduknya tegap gitu, terus habis itu suruh nungging, kayak ngerasa aneh gitu. Dan sekarang udah kayak ya biasa aja gitu, merasa kayak sama halnya gue bawa Honda Beat gitu.
Oke, tapi kalau Suzuki GSX-R itu dipakai buat harian ya, salah satu ini menurut gue kelemahan Suzuki ya, suspensinya jujur ya stiff gitu, kayak keras, lebih ke keras ya. Jadi suspensinya itu beda kayak Honda. Kalau Honda kan empuk gitu, enak gitu, depan belakang itu pasti udah empuk. Tapi kalau Suzuki ya ini serius ya, kalau jalannya kayak gini nih, banyak lubang gitu, itu bener keras sih. Ya kalau jalannya bagus sih nggak terasa ya kan. Tapi kalau jalannya bergelombang terus banyak lubang-lubang kecil gitu, itu berasa banget, hentakannya berasa banget. Waduh, hampir kesenggol mobilnya. Kalau kesenggol lumayan baret. Ya, kenapa berhentinya di situ ya? Oke, mungkin ini menjadi salah satu kelebihan dari GSX ya. Radiatornya tuh gede banget anjir. Jadi kalau dipakai buat jalan jauh itu nggak takut overheat ya, karena gue sering pakai buat jalan jauh gitu, sepanas-panasnya mesin gitu. Itu kalau misalkan apa sih namanya, nggak terlalu macet itu ya, nggak terlalu panas sih sebenarnya, karena emang radiatornya gede ya. Bahkan kalau dibandingkan sama R15 gitu, CBR, radiator GSX itu paling gede. Dan banyak juga yang pakai radiator GSX itu dipakai buat ganti radiator kayak Fiction gitu, terus CBR gitu. Ada yang memodifnya pakai radiator GSX ya, karena emang kapasitasnya lumayan cuy. Kapasitasnya lumayan gede ya radiatornya, jadi nggak takut overheat ya. Jadi setiap hari gue tuh lewat Ciputat, Ciater, Ciputat, dan di sini tuh mau Senin, mau Selasa, mau Minggu, mau Jumat, mau Kamis, sama aja ya, ramai, macet. Jadi nggak kayak di daerah perkantoran atau pabrik ya, kalau hari Sabtu Minggu pasti sepi. Kalau di sini sama aja. Jadi misalkan lewat hari Senin sama hari Minggu itu ya nggak jauh beda lah. Ya biarpun kalau Sabtu Minggu lebih agak low ya, cuma kalau sore rute-rute Ciputat tetap macet cuy, karena kan orang yang banyak main ke mall ya, ke Gandaria, ke Pondok Indah. Jadi kalau sore tetap macet ya, rute Jakartanya ya. Ya welcome to Ciputat, jalanan yang super macet kalau pagi. Jadi ini tuh jalanan yang paling gue nggak suka kalau pagi, karena macetnya bisa nyampe 30 menit ya. Padahal dari sini cuman nyampe UIN, majuan dikit perbatasan Tangsel Jaksel ya. Karena emang gak gerak, kadang cuma kayak merayap gitu. Dan di
sini itu budaya lawan arus sudah biasa ya kan. Sebenarnya sering ada semacam operasi tertib lalu lintas gitu. Cuma ya karena di pasar cuy. Dan kalau mereka putar balik itu emang kejauhan sih. Tapi sebenarnya bisa loh dibikinin alternatif ya. Pintu keluarnya mungkin diganti atau ditambah di dalam atau diperlebar atau gimana gitu. Karena kalau pagi ya gitu, yang lawan arus banyak, terus angkotnya juga lumayan banyak di sini yang ngetem gitu, berhenti. Sebenarnya nggak salah sih ya kan, dia nyari penumpang gitu.